Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrian F. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS Data Warehouse 2020 dengan dosen Ibu Siska Kurnia Gusti ST MSc. Baik, soalnya buatlah tabel transaksi penjualan UTS dengan field yang digunakan, yaitu ada 13 dari tanggal transaksi hingga keuntungan produk. Untuk catatannya, data penjualan yang digunakan ada file penjualan 2008 1 XLS. Lalu dari file tersebut diubah dan disimpan ke dalam database PMiniMart. Langkah kedua, buatlah relasi antar tabel input dan outputnya. Kemudian boleh memakai stream lookup atau database lookup. Jadi pada video kali ini saya akan menggunakan database lookup. Lalu akan saya ubah tipenya sesuai dengan data. Untuk angka pertama, di sini saya telah menyediakan data table untuk penjualan 2081 sudah saya buat dan saya outputkan ke database. Sudah saya masukkan ke database data penjualan 2081. Lalu langkah selanjutnya itu untuk relasi tabelnya sudah saya buat seperti ini relasi tabelnya. Kemudian untuk inputnya sendiri ada beberapa tabel, yaitu tabel penjualan 2081 hingga MS harga harian. Untuk outputnya sendiri ada 13, mulai dari tanggal transaksi, nama cabang hingga keuntungan produk. Masuk ke prosesnya menggunakan spoon. Langkah pertama, buat transformation baru, kemudian kita inputkan input kita menggunakan tabel input. Inputannya sendiri, input kita beri step name-nya, input data penjualan. Di sini kita menggunakan PMiniMart. Jika belum ada kita bisa new, kita tambahkan. Karena sini sudah saya tambahkan, kita langsung get SQL nya. Dari PMiniMart ini kita ambil tabel data penjualan. Oke, setelah dapat kita oke kan. Kemudian langkah kedua, kita menggunakan lookup, database lookup. Untuk step name-nya kita beri nama lookup transaksi penjualan. Kita search dari Beamer, kita ambil tabel transaksi penjualan. Untuk table field-nya kita menggunakan kode cabang, table field kode cabang, kemudian field satunya juga kode cabang. Untuk value nya kita perlu tanggal transaksi, tipenya date. Yang kedua kita ambil kode produk dengan string. Oke.
Lalu kita cek apakah sudah berhasil terhubung atau tidak. Kita run, kita launch, save di sini dwh ts 2021. Kita cek jalan dan berhasil. Kita preview terlebih dahulu untuk tanggal transaksi dan kode produknya masuk. Langkah selanjutnya kita akan lookup untuk MS cabangnya. Lookup MS cabang. Kita browse, kita pilih lagi tabelnya MS cabang. Oke, untuk fieldnya kita isi dengan kode cabang. Kode cabang. Untuk value nya kita isikan, kita perlu nama cabang dengan tipe string. Lalu yang kedua kita perlu kode kota dengan tipe data string. Oke. Lalu kita cek kembali, kita run. Yap, berhasil jalan. Kita cek lagi previewnya. Untuk nama cabang dan kode kotanya juga sudah masuk. Lalu selanjutnya kita membuat untuk lookup kota, kita beri nama lookup MS kota saja. Lalu kita ambil lagi tabelnya, kita ambil MS kota. Yang kita perlukan untuk key-nya, table field-nya itu kita perlu kode kota dan field-nya kita perlu kode kota. Oke. Oke. Untuk value-nya kita ambil nama kotanya dengan tipe string. Lalu yang kedua kita ambil kode provinsi dengan string. Oke, kita cek kembali. Kita lihat untuk nama kota dan kode provinsinya sudah masuk, sudah terhubung. Untuk MS kota, komparatornya kita isi. Kita cek kembali. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita lookup untuk provinsi, database lookup untuk provinsi. Lookup provinsi, kita select tabelnya provinsi. Oke. Untuk key-nya, table field yang kita butuhkan adalah kode provinsi
kode provinsi. Oke. Untuk value-nya kita ambil value dari ini, nama kita perlu nama provinsinya, tipe string. Oke. Setelah itu kita cek kembali, kita launch. Oke, berhasil. Kita cek kembali previewnya. Untuk nama provinsi sudah masuk, sudah terhubung. Langkah selanjutnya kita menghubungkan untuk karyawan. Karyawan, kita pilih kembali tabelnya, value karyawan. Untuk key-nya, table field untuk karyawan kita perlu kode cabang. Kode cabang. Lalu untuk karyawan value-nya itu kita perlu nama depan, karena yang diminta untuk soal tes adalah nama depannya. Tipenya string. Oke, setelah itu kita oke kan, kita cek kembali. Oke, kita cek previewnya kembali, sudah masuk nama depannya. Kemudian kita ambil lagi, kita hubungkan kembali, kita ke bawah saja. Untuk selanjutnya itu produk, lookup ms produk. Kita ambil kembali tabelnya, kita select table untuk produk. Lalu untuk key-nya yang pertama kita perlu kode produk, dan field satunya kode produk. Lalu untuk value-nya kita perlu, karena yang diminta untuk soal tes itu outputannya ada unit, kode satuan, dan nama kategori. Kita pilih unit tipenya integer. Yang kedua kode satuan, string. Lalu yang ketiga kita perlu kode kategori dengan tipe data string juga. Oke, lah itu kita jangan lupa untuk cek kembali apakah sudah terhubung. Oke, terhubung. Kita cek kembali preview datanya. Untuk unit, kode satuan, dan kategori juga sudah masuk dan terhubung. Lalu langkah selanjutnya itu kita ambil untuk kategori, lookup. Kita lookup untuk kategori, lookup kategori. Kita lookup tabelnya, table kategori.
Untuk key-nya yang pertama itu kita perlu kode kategori. Kode kategori. Untuk value-nya kita ambil nama kategorinya, tipenya string. Oke, kita jalankan kembali, cek kembali. Oke, done. Kita preview kembali. Nama kategorinya sudah masuk. Langkah selanjutnya itu untuk kita tambahkan harga, tabel harga. Kita hubungkan dengan tabel harga, lookup harga, kita beri step name-nya S harga, kita lookup tabelnya, kita select harga harian. Untuk key-nya kita select kode produk. Oke, kita select juga field satunya kode produk. Kode produk. Untuk field value-nya harga berlaku cabang. Kita perlu harga berlaku cabang dengan tipe integer. Kemudian modal cabang, tipe integer. Kemudian kita perlu biaya cabang, integer. Oke, kita cek kembali, kita jalankan. Oke, sudah jalan. Kita cek preview datanya. Untuk harga berlaku cabang, modal cabang, dan biaya cabang juga sudah terhubung. Setelah semua tabel terhubung, kita ingin menghitung keuntungan produknya. Kita akan menggunakan tools kalkulator. Kita akan menghitung keuntungan produk. Untuk fieldnya kita bisa buat dengan nama jumlah modalnya, jumlah modal, dengan rumus A tambah B kali C. Untuk field A nya itu kita ambil dari harga berlaku cabang. Field B nya kita isi dengan modal cabang. Untuk field C nya kita kalikan. Setelah field A dan field B ditambah, kita kalikan dengan jumlahnya, lalu field kedua kita isi untuk keuntungan produk. Kita akan menghitung keuntungan produk dengan rumus A dikurang B, di mana A itu adalah total pendapatan dikurang dengan B itu jumlah modalnya,
Nah, itu kita oke kan, lalu kita cek kembali, kita launch. Oke, berhasil. Kita cek previewnya. Lalu udah masuk untuk keuntungan produk dan jumlah modalnya, jumlah modal dan keuntungan produk. Setelah dapat keuntungan produk, kita akan mengurutkan dan mengubah tipe datanya sesuai dengan soal UTS. Ada kita perlukan itu, yang cuma kita perlukan ada tanggal transaksi hingga keuntungan produk ada 13. Itu kita akan menggunakan tool select value. Kita menggunakan select values. Kita beri step name-nya, ubah dan urut data. Kita get kan. Nah, di sini ada 24, sedangkan yang kita perlukan itu ada 13. Yang pertama, tanggal transaksi, nama cabang, bulan, tahun, ini tidak perlu kita delete. Tanggal transaksi kita naikkan ke atas, lalu nama cabang, nama kota, nama provinsi, nama kota, kode provinsi hapus, nama kota, nama provinsi kita letakkan di atas. Setelah itu nama depan kasir, nama produk, nama depan kita naikkan, lalu produk, nama produk, lalu unit dan kode satuan, kemudian nama kategori dan harga berlaku cabang, nama kategori dan harga berlaku cabang kita naikkan, lalu jumlah pembelian dan total pendapatan, jumlah dan total pendapatan. Yang ke-13 ada keuntungan produk. Lalu kita ubah metadatanya, kita get field. Di sini kita kembali atur, tidak kita perlukan kode cabang, kita tidak perlu, kita delete, ini tidak perlu. Tanggal transaksi, nama cabang, nama kota, nama cabang, nama kota, lalu nama provinsi dan nama depan kasir, nama provinsi dan nama depan. Kemudian nama produk dan unit, nama produk dan unit, kode satuan, nama kategori, kode satuan dan nama kategori, harga berlaku cabang, jumlah pembelian, harga berlaku cabang,
jumlah. Lalu total pendapatan dan keuntungan produk yang tidak perlu kita hapus. Lalu kita rename untuk outputnya tanggal transaksi, nama cabang, nama kota, nama provinsi, nama depan kasir, nama produk. Nama produk sebenarnya tidak perlu. Unit, kode satuan, nama kategori, lalu harga, berlaku cabang, kemudian jumlah pembelian, total pendapatan. Untuk tipenya tanggal transaksi, itu date, nama cabang, string, nama kota, string, nama provinsi, string, nama depan kasir, string, nama produk, string. Untuk unit kita integer, kode satuannya untuk kode satuan kita ambil string, nama kategori string, harga kita ambil integer. Setelah itu kita okekan, kita coba running. Oke, kita cek previewnya. Sudah berubah tanggal transaksi, nama cabang, nama kota, nama provinsi, nama depan kasir, nama produk, unit, kode satuan, nama kategori, harga berlaku cabang, jumlah pembelian, total pendapatan dan keuntungan produk sesuai dengan soal UTS. Lalu setelah itu kita outputkan ke database, kita ubah ke database-nya menggunakan table output. Kita outputkan table output data penjualan 2081. Untuk target tabelnya kita beri nama TS DWH 2021, kecil aja, TS DWH 2021. Kemudian kita cek SQL nya, kemudian kita execute
Oke, kita close saja. Oke, kita coba running lagi. Oke, berhasil di running. Lalu kita cek di SQL Yoke-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Untuk tabelnya sudah masuk UTS DWH 2021. Bentuk tabelnya ada tanggal transaksi, nama cabang, nama kota, nama depan kasir, nama produk, unit, kode satuan, nama kategori, harga berlaku cabang, jumlah pembelian, total pendapatan, dan keuntungan produk sesuai dengan 13 output yang diinginkan untuk UTS. Baiklah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.